wabarakatuh. Halo Sobat Biocation dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di acara Pintas, Podcast Integritas. Podcast Integritas ini seperti yang Sobat Biocation sudah ketahui sebelumnya, bahwasannya merupakan salah satu program dari tim Biocation Integrity yang mengangkat isu mengenai tindakan mencontek dengan tema penting tak cheating, you're cheating, you are nothing. Dalam rangka realisasi dari kegiatan CIFES, Kampus Integrity Festival tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Seperti episode sebelumnya, dalam podcast ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan apa sih itu integritas. Mungkin dari teman-teman Sobat Biocation di rumah sudah tahu nih, apa sih itu integritas. Ya, pada podcast ini merupakan episode keempat, balik lagi dengan aku Kanza Bilbina selaku moderator pada episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai perbincangan pada episode kali ini, teman-teman Biocation yang di rumah yang belum menonton episode 1, 2, dan 3 harap ditonton dulu agar kita topiknya juga berurutan nih antara episode 1, 2, 3, dan sekarang 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pembahasan kita kali ini dengan tema langkah dan strategis calon pendidik dalam menanggulangi budaya mencontek bersama narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ayadin Nuryadin selaku Ketua BEM FKIP tahun 2023. Apa kabar sebelumnya, A? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kanza manggilnya A atau Akan ya? Boleh A aja. Ayadin ya? Yeah. Oke. Ayadin tadi kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan Sobat Biocation di rumah, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, A, mungkin dari Sobat Biocation lainnya ada yang belum tahu nih, A nih. Boleh sekarang memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, A. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri itu nama lengkapnya Ayadin Nuryadin dan kebetulan saya bertempat tinggal di Ciamis. Ciamis. Tepatnya di Sindang Kasih gitu. Dan untuk di Universitas Siliwangi ini sekarang alhamdulillah saya diberi amanah menjadi Ketua BEM FKIP 2023 dan berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah dari FKIP Universitas Siliwangi. Oke, berarti AA pulang pergi kah dari kampus ke rumah atau bagaimana? Pulang pergi. Wah, Masya Allah luar biasa. Berapa jam kira-kira dari kampus ke rumah? Cukup dekat sih, dari Ciamis ke Tasik, soalnya Ciamis itu perbatasan Tasik gitu. Sekitaran paling 30 menit. Oh, 30 menit. Iya, 30 menit. Oke. Sekarang selain kuliah nih, selain kuliah, kesibukan AA sekarang tuh apa sih? Nah, paling kalau misalkan selain kuliah ataupun aktivitas akademik, saya sendiri aktif di beberapa organisasi gitu kan, khususnya di BEM FKIP ini. Kemudian ada di Ormada juga, organisasi mahasiswa daerah yang memang diberi nama KMC gitu, ataupun Keluarga Mahasiswa Regional Tasikmalaya yang asal Ciamis. Kemudian saya juga satu lagi aktif di Badan Pengawas Organisasi di himpunan, di himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Gitu. Wah, Masya Allah nih, wah kesibukannya sangat sibuk sekali. Gimana tuh bagi waktunya tuh bagaimana gitu, Ya sebenarnya itu tergantung kita menentukan skala prioritas sih gitu kan ya. Betul. Bagaimana yang kita harus hadapin terlebih dahulu dan mana yang kita harus nantikan terlebih dahulu gitu. Betul sih, Insya Allah Kaza juga banyak belajar dari manajemen waktu Ayadin mungkin ya. Oke, terkait dengan tema kita kali ini kegiatan mencontek nih, bahwasanya mencontek ini di kalangan mahasiswa, bagi sebagian mahasiswa ini tuh hal yang dianggap sepele gitu, dan udah mengakar gitu ya, udah menjadi kebiasaan. Padahal bagaimanapun mencontek adalah kegiatan yang memang perilaku yang buruk gitu ya, bagaimana gitu tanggapan AA selaku mungkin bisa selaku mahasiswa ataupun Ketua BEM FKIP pada periode kali ini gitu terkait dengan tindakan mencontek di kalangan pelajar terutama di mahasiswa ini bagaimana gitu, Oke, ketika memang kita berbicara tentang tindakan mencontek mungkin ya, di dalam sisi manapun memang kegiatan mencontek ini tidak bisa dibenarkan gitu. Betul. Khususnya memang dalam ranah akademik gitu. Ini hal yang sederhana namun sering dilupakan oleh kalangan akademisi gitu terkait dengan mencontek ini, dan seolah bisa dikatakan menjadi hal lumrah lah gitu. Namun seiring berjalannya waktu ataupun memang terus jenjang semakin tinggi gitu kan, kegiatan mencontek ini sebenarnya tanpa kita sadari menjadi satu hal kecil namun berpengaruh besar gitu terhadap ya tentunya masa depan si orang yang melakukan tindakan tersebut gitu.
yang memang akan timbul ketergantungan gitu. Ketika memang orang itu mencontek dari jenjang yang paling bawah atau misalkan dari SD dan sebagainya, dan kebiasaan itu dibawa ke ranah yang memang lebih tinggi bahkan sampai universitas, dia tidak akan mempunyai kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri gitu. Itu salah satu contoh sederhananya. Itu sih. Iya, karena mungkin bagi orang-orang yang mencontek itu entah mereka tuh tidak percaya diri gitu ya, seperti yang tadi A sudah sampaikan, atau memang mereka tuh tidak mampu menyelesaikan tugasnya gitu mungkin ya A, dan menjadi kebiasaan dari SD sampai ke mahasiswa sekarang. Ini A, jika terlalu dibiasakan gitu ya A, bagaimana sih menurut AA dampak negatif dari mencontek ini terhadap pembelajaran dan perkembangan diri seorang pelajar di masa yang akan datang gitu A? Oke. Nah, jikalau memang kebiasaan mencontek ini terus-menerus ada ataupun dibiasakan, khususnya di masa sekarang ini yang memang ibaratnya cukup mudah lah ketika memang kita berbicara tentang contekan ataupun hal-hal yang berbau-bau informasi gitu. Kita bisa mengakses dengan mudah dengan kecepatan teknologi. Namun hal itu menjadi salah satu kekurangan juga gitu terkait dengan teknologi itu gitu kan, sehingga memudahkan kembali orang ataupun orang-orang yang ibaratnya tidak bertanggung jawab ataupun tidak memiliki integritas itu sendiri gitu kan, untuk melakukan hal tersebut. Dan dampak negatifnya tentunya bukan hal yang bisa disepelekan menurut saya. Itu akan menjadi dampak yang cukup berkepanjangan gitu di masa yang akan datang dari orang tersebut gitu. Ketika memang kebiasaan mencontek itu dibiasakan dari sejak awal ataupun memang dijadikan hal lumrah, dia akan ketergantungan terhadap orang yang memang ibaratnya dijadikan sebagai patokan contekan dari orang itu. Ketika setiap orang itu naik jenjang gitu, dia bukan mencari mencari pelajaran yang memang harus benar-benar dipahami, akan tapi malah mencari orang yang akan dia mintai contekannya gitu kan. Dan itu akan terus berlanjut. Dan bagaimana ceritanya ketika memang orang itu sendirian, orang itu tidak berada di dalam lingkungan yang ibaratnya sepaham dengan orang itu, dan pada akhirnya dia tidak akan bisa survive gitu dalam konteks ujian ataupun apapun itu yang berbasis akademis gitu. Itu sih. Betul banget sih A. Jadi dia akan stagnan dengan perkembangan dianya sendiri gitu ya A, karena ketergantungan dengan orang lain. Bener banget sih A, setuju. Kalau menurut AA nih, seberapa penting sih peran, karena kan kita di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya A, yang memang notabene ke depannya kita akan menjadi pendidik gitu ya A. Nah, menurut AA seberapa penting sih peran calon pendidik dalam membentuk etika belajar yang baik tanpa mencontek seperti itu? Nah, kebiasaan mencontek juga memang berbanding lurus terkait dengan peran pendidiknya gitu kan, ataupun bisa kita kenal sebagai guru ataupun dosen mungkin ya. Nah, menurut saya sendiri terkait dengan peran dari pendidik ini memang cukup sentral gitu terkait sekaitan dengan kebiasaan mencontek dari mahasiswa atau bahkan muridnya gitu. Seorang pendidik harus punya manajemen dan juga strategi untuk ibaratnya menanggulangi gitu kebiasaan mencontek dari siswa ataupun mahasiswanya. Entah itu dengan bentuk penegasan, entah itu dengan bentuk pendisiplinan ataupun hal-hal lain yang ibaratnya bisa menunjukkan bahwa seorang pendidik itu punya integritas untuk mengurangi ataupun tidak ingin gitu berkomitmen untuk tidak ingin mahasiswa ataupun muridnya itu mencontek dan melakukan hal-hal buruk lainnya gitu, seperti itu. Jadi lebih ke ketegasan seorang pendidik itu sendiri gitu ya dengan anak murid ya, peserta didiknya terutama seperti itu. Oke, barangkali dari AA memiliki langkah-langkah gitu untuk menanggulangi budaya mencontek ini, karena kan tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh AA sendiri, jika memang dari SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi dia kebiasaan mencontek, dia akan mengalami ketergantungan terhadap orang lain gitu ya. Nah, mungkin AA punya tips atau langkah-langkah gimana sih cara menanggulangi budaya tersebut gitu A? Oke, terkait dengan langkah-langkah sebenarnya cukup bervariatif ya terkait dengan langkah-langkah. Entah itu disesuaikan dengan situasi kondisi ataupun keadaan dan juga memang kurikulum yang ada pada saat itu. Nah, mungkin kalau misalkan membahas tentang mencontek, kita identik dengan yang namanya ujian mungkin ya. Betul, ujian. Walaupun tidak dapat dipungkiri ketika memang pembelajaran sehari-hari juga bisa gitu melakukan tindakan tersebut. Nah, tetapi itu digarisbawahi ataupun dikhususkan pada saat ujian untuk kegiatan mencontek. Nah, mungkin sepengalaman saya sendiri ketika memang ada satu kelas sedang ujian, itu pasti ada satu pengawas gitu, ada satu pengawas ujian gitu. Nah, yang memang menjadi ironisnya kadang memang
pendidik-pendidik saat ini tuh seolah membiarkan gitu ketika memang seorang pendidik memberikan kertas ujian, akan tapi beliau meninggalkan begitu saja gitu murid-murid tersebut untuk ibaratnya mengerjakan kertas ujian tersebut. Nah, menurut saya itu hal yang kurang tepat gitu. Hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena ketika memang guru itu ataupun pendidik itu meninggalkan ruang kelas, kesempatan-kesempatan untuk mencontek itu akan timbul dari siswa ataupun mahasiswa itu sendiri gitu kan. Nah, sehingga dimana ketika ada kesempatan ya pasti siapa sih yang tidak memanfaatkan gitu kan. Kadang mahasiswa ataupun siswa juga berpikir demikian gitu. Nah, berarti itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pendidik gitu. Bagaimana caranya pendidik tersebut bisa tetap bertahan, mengawasi dan juga istilahnya mendisiplinkan orang-orang yang ataupun murid-murid yang telah diberikan kertas ujian oleh pendidik tersebut gitu kan. Kemudian terkait dengan pengawasan. Ada satu hal lagi yang memang bisa dimaksimalkan. Itu terkait dengan lembar ujian ataupun metode ujian yang diberikan. Metode ujian yang diberikan, entah itu dengan satu orang berbeda soal ataupun ibaratnya setiap orang berbeda pertanyaan yang diberikan dan lain sebagainya, atau bahkan pertanyaan yang diberikan itu berlandaskan opini dari masing-masing pribadi gitu kan. Jadi tidak berdasarkan ibaratnya pengetahuan umum yang bisa diakses begitu saja. Itu paling yang saya ya sih kan saya sendiri setuju sih yang dengan tadi kita sebagai pendidik nanti memberikan soal misalkan di kode gitu ya, misalkan barisan ini kode soalnya A, barisan ini kode soalnya B, seperti itu. Dan juga tadi juga saya setuju terkait dengan membuat soalnya tuh tentang opini pribadi gitu, opini pribadi. Bukan plek-ketiplek sama yang ada di buku gitu ya. Kalau itu ya semua orang pasti ya memiliki kesempatan untuk mencontek gitu ya. Betul. Oke, itu mungkin tadi langkah-langkah dari pendapat Ayadin sendiri. Selanjutnya nih bagaimana sih, kan kita udah tahu nih langkah-langkahnya tadi strategi calon pendidik untuk menegakkan langkah-langkah tersebut gitu agar terrealisasi nanti di lapangan seperti itu Oke, terkait dengan strategi ataupun ibaratnya hal yang memang harus dilakukan mungkin oleh calon pendidik ataupun seorang pendidik nanti di lapangan, yaitu pertama berani mencoba ketika memang ibaratnya ada sebuah problematika terkait dengan contekan tersebut. Seorang pendidik itu harus mencoba melakukan ataupun membuat eksperimen lah terkait dengan pengawasan, terkait dengan pendisiplinan. Jangan sampai ketika memang mindset dari pendidik tersebut takut untuk mencoba karena mungkin takut tidak maksimal ataupun takut hal-hal yang memang bahkan bisa saja itu tidak akan terjadi pada saat itu. Nah, coba aja dulu gitu kan, entah itu tadi dengan persoalan ataupun dengan pengawasan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu konsisten. Kadang seorang pendidik juga ibaratnya berani mencoba, namun ketika 1-2 kali dicoba kesananya itu tidak konsisten ataupun memang udah gitu aja gitu kan. 1-2 kali pertemuan pengawas itu ada ataupun pendidik itu ada, tapi ke depannya itu memang tidak ada gitu kan. Entah itu karena alasan apapun itulah gitu kan. Entah itu mungkin ya tidak dapat dipungkiri entah itu pengen ngopi lah atau apalah gitu kan. Kita tidak tahu gitu kan setiap pribadi seorang calon pendidik. Namun itu yang memang menurut saya perlu ada dalam diri seorang pendidik itu, integritas, konsistensi dan juga berpikir out of the box lah gitu kan, seperti itu. Konsisten gitu kuncinya adalah konsisten dan berani keluar dari zona nyaman mungkin untuk mengeluarkan budaya-budaya tadi kan. Biasanya kan ulangan dikasih kertas keluar lagi gitu ya. Nah, mungkin tadi juga sudah dikasih strateginya dengan konsisten untuk terus mengawasi ujian seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih jika AA nantinya menjadi seorang pendidik gitu ya, kiranya sanksi apa yang akan AA berikan kepada peserta didik AA jika melakukan terbukti melakukan tindakan mencontek ini gitu Oke, ketika memang seandainya saya jadi seorang pendidik gitu kan di ranah lingkup pendidikan dan menemukan kasus terkait dengan pencontekan tersebut, namun sebelum saya menemukan hal itu, saya akan coba untuk memberikan himbauan kepada murid saya gitu kan. Bagaimana ketika memang kalian ketahuan mencontek ataupun kalian ibaratnya tertangkap basah melakukan tindakan pencontekan, entah itu kepada teman, entah itu kepada buku ataupun apapun itu yang memang dilarang gitu kan pada saat ujian tersebut, ya saya akan berikan ataupun paparkan terlebih dahulu nih konsekuensi apa aja yang bakal kalian terima ketika kalian ibaratnya melakukan hal tersebut.
Entah itu semisal ketika tidak dimasukkan ke dalam nilai ataupun hal-hal lain yang berbau sanksi sosial gitu, entah itu terkait dengan mungkin dikedepankan kah ataupun apapun itu. Kadang mungkin dalam segi sanksi nilai itu udah pasti mungkin ya. Kadang murid juga tidak cukup hanya dengan sanksi nilai, tapi bisa saja dengan sanksi moral ataupun sanksi sosial. Kadang murid juga akan lebih malu ketika memang dia dipermalukan di depan murid yang lain gitu kan, terkait dengan kesalahannya. Itu memang agak sedikit kejam, namun itu salah satu cara untuk mendisiplinkan sebenarnya. Bagaimana ketika memang itu dilakukan, ada tuntutan dalam diri sendiri gitu, tuntutan dalam murid itu sendiri bahwa saya tidak boleh mencontek, saya harus punya hasil dari apa yang memang saya belajar di semalam gitu kan, dan murid itu akan belajar semalaman gitu dan menghindari hal tersebut. Dan kunci yang kedua yaitu tadi konsisten itu tadi. Ketika memang ada murid yang melanggar, ya tindak langsung gitu. Jangan sampai ketika kita memberi imbauan, tapi ketika ada pelanggaran yang dilakukan, kita membiarkannya gitu aja. Kalau misalkan kita membiarkannya gitu aja, akan timbul rasa keraguan tersendiri dari murid-murid yang lain. Kok ini si murid A melanggar tapi tidak ditindak gitu. Iya. Ya udah, saya juga nanti bakal demikian juga kecemburuan gitu kan? Iya, kecemburuan sosial ujungnya. Seperti itu sih. Oh gitu. Tuh ya Sobat Biocation yang ada di rumah, bahwasannya memang bagaimanapun kejujuran itu nomor 1 ya A. Kepercayaan diri seperti itu ya A. Karena Kanza juga sering dengar tuh dari guru-guru Kanza bahwasannya emang jujur tuh lebih penting dibandingkan nilai gitu ya. Menurut A sendiri tuh bagaimana dengan kalimat itu? Nah, kadang ada sebuah kalimat yang berbunyikan jujur itu lebih baik walaupun menyakitkan. Iya. Karena memang ketika ibaratnya kita jujur dengan apa yang kita punya gitu kan, yang akan diperbaiki itu apa yang harus kita capai, bukan apa yang memang akan kita lakukan. Jadi ketika memang kita ingin punya hal yang maksimal, ya udah kita bekerja keras juga dengan hal yang maksimal gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak jujur gitu. Karena kalau misalkan sebuah ketidakjujuran sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan bagai efek kecanduan lah menurut saya. Continue ya, berkelanjutan. Ketika memang kita tidak jujur, terus kita tidak ketahuan nih ketidakjujuran kita, itu akan menjadi hal yang kebiasaan negatif, akan tetapi keberlanjutan gitu ke depannya. Karena mereka rasa tuh nggak ketahuan gitu-gitu ya mungkin ya. Iya, mungkin nih karena kan Kanza juga sekarang masih mahasiswa gitu ya. Kadang tuh ada rasa dilema ingin mencontek gitu ya. Ngelihat teman-teman kayak wah teman-teman kayak gini nih, takut kalau misalkan kita jujur nilai kita takut ntar yang jelek sendiri kayak gitu. Sebenarnya dilema apa, mungkin A juga pernah ngerasain gak kayak gitu. Nah mungkin A dilema apa gitu ya yang dirasakan mengenai perilaku mencontek gitu A? Nah, terkait dilema ataupun ibaratnya mungkin bimbang gini ya istilahnya. Bimbang. Ketika memang kita tidak mencontek, ibaratnya kita tidak percaya dengan hasil yang kita coba torehkan gitu kan. Ketika kita mencontek juga ada sebuah hal yang memang itu benar atau tidak gitu kan gitu. Kadang memang itu kalau menurut saya sendiri itu terkait dengan mindset atau pemikiran kita. Bagaimana cara kita mengontrol pikiran kita gitu. Ketika memang kita ibaratnya udah membuat hasil ataupun menorehkan hasil yang kita punya, hasil belajar semalam, ya udah berpatokan aja pada itu gitu. Soalnya belum tentu ketika memang kita mencontek, jawaban yang kita contek itu lebih benar dengan apa yang memang kita pikirkan gitu. Jadi yang memang diperbaiki itu prosesnya, bukan pada saat pelaksanaan ataupun keinginan mencontek itu sendiri gitu kan. Jadikan keinginan mencontek itu sebagai hal yang ibaratnya janganlah gitu kan. Jangan sampai mencontek itu jadi hal yang terbersit gitu kan. Bagaimana cara kita mengupgrade diri gitu kan, belajar, entah itu menganalisis dan sebagainya. Ketika hasilnya kurang baik, ya seenggaknya itu hasil kita gitu. Iya betul. Seenggaknya itu hasil dari diri kita. Berarti ada yang harus dievaluasi. Berarti ada yang harus diperbaiki dari pembelajaran dan juga hal yang kita lakukan selama persiapan. Betul banget, setuju. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya, mereka yang mencontek gitu kebanyakan tuh dia tidak percaya diri ya atas kelebihan dia, atas kerja kerasnya semalamnya gitu sebelum mereka ulangan seperti itu. Nah menurut AA nih, kerjasama apa sih yang harus dibangun antara pendidik dengan pelajar atau antara dosen dengan mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugasnya atau dapat menyelesaikan ulangannya itu dengan kepercayaan diri gitu A. Jadi mereka pede gitu, ya udah pede aja gitu. Nah terkait dengan kerjasama mungkin ya, kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Ketika ibaratnya dalam sebuah pembelajaran ataupun aktivitas akademik,
Nah, menurut saya sendiri dua elemen ini memang harus saling berkaitan gitu, harus saling berkaitan dan bekerja sama untuk menuai hasil yang diinginkan tentunya. Entah itu dari sisi pendidik nih, ketika memang pendidik memberikan materi mungkin kalau misalkan di ranah mahasiswa, materi yang diberikan pendidik itu tidak terlalu banyak mungkin ya. Pendidik itu ataupun dosen itu memberikan highlight yang ibaratnya bisa dicari oleh si mahasiswa tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan pendidik itu memberikan highlight-nya entah itu berbentuk buku, entah itu berbentuk rekomendasi buku yang harus dibaca dan lain sebagainya, itu alangkah lebih baik itu menurut saya. Jadi itu akan berbanding lurus dengan aktivitas ataupun usaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa menyerap informasi yang diberikan oleh dosen terkait dengan rekomendasi buku ataupun jurnal dan lain sebagainya, dan balik lagi ke mahasiswa itu harus usaha gitu, harus usaha mencari hal tersebut. Kalau misalkan memang di kedua elemen ini tidak ada usaha untuk saling berkaitan, itu tidak akan terjadi kesinambungan. Betul, gitu jomplang gitu ya. Jomplang. Jadi ada satu usaha dan usaha yang lainnya betul. Antara dosen dan juga mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi dua-duanya harus mempunyai effort yang sama itu sendiri gitu. Oke, benar-benar banget. Jadi memang jika memang misalkan dosen atau pendidik gitu ya, udah effort nih, udah misalkan konsep gimana caranya pelajar atau mahasiswanya nggak mencontek, tapi dari pelajar dan mahasiswanya masih terus membiasakan hal itu percuma gitu ya. Makanya mungkin dari Yadin sendiri nih selaku ketua BEM FK periode 2023, ada nggak sih seruan atau ajakan untuk mahasiswa, terutama ya mahasiswa Universitas Siliwangi untuk stop mencontek gitu? Nah, paling kalau dari saya tuh seperti ini. Ketika ibaratnya kita membahas tentang mencontek, itu sudah kita semua tahu mungkin ya, hal itu sangat-sangat kurang baik lah ataupun tidak baik. Walaupun kita sendiri ibaratnya mengenyampingkan hal tersebut gitu dengan kesempatan yang mungkin bahkan kita dapatkan. Namun perlu diketahui gitu, yang memang saya alami ke beberapa waktu ke belakang, untuk kebiasaan mencontek ini sangatlah berpengaruh terkait dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Ketika memang kita akan ketergantungan terhadap orang lain, ketidakpercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri, atau bahkan hal-hal lain yang ibaratnya kita tuh nggak pede nih dengan apa yang memang diri kita lakukan gitu, dengan apa yang diri kita lakukan. Kalau misalkan kita udah tidak percaya sama diri kita sendiri, lalu siapa yang akan percaya gitu? Lalu apa yang akan kita lakukan gitu? Jadi kepercayaan itu penting gitu menurut saya. Dengan ya menjauhilah hal tersebut gitu. Kita berproses, kita belajar, dan kita menuangkan hasil yang memang kita lakukan, seburuk ataupun sebaik apapun itu. Karena memang sobat Biocation yang ada di rumah, kebanyakan dosen di Universitas Siliwangi pun lebih mementingkan kejujuran gitu ya, yang seperti kan rasakan juga sampai saat ini semester 5 gitu sih. Jadi lebih mementingkan kejujuran dibandingkan nilai gitu, kayak gitu. Dan banyak juga dosen-dosen yang mengimplementasikan tadi kata konsekuensi apa sih yang akan mahasiswa terima ketika ia tuh mencontek kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman Biocation yang ada di rumah, dengar gitu ya kata Ayadin bahwasannya memang kejujuran itu lebih baik walaupun menyakitkan, seperti itu ya. Oke, tidak terasa nih teman-teman Biocation yang ada di rumah, perbincangan kita pada episode kali ini hampir selesai. Sebelum kita tutup, mungkin dari Ayadin dulu nih selaku Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga akademisi Universitas Siliwangi, ada closing statement-nya nih untuk teman-teman Biocation yang ada di rumah terkait dengan tindakan mencontek ini tuh bagaimana seperti itu? Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, terkait dengan closing statement yang memang ingin saya berikan sedikit terkait hal tersebut, kegiatan mencontek ini memang satu hal yang kecil yang sering kita lupakan dan sering kita tidak pedulikan juga. Akan tetapi memang satu hal kecil ini menurut saya sebagai salah satu bentuk yang akan berpengaruh di masa depan kita nanti. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mempunyai integritas, dan hal ini akan menjadi suatu hal yang besar ketika kita melakukan hal yang sama ataupun ketidakjujuran di ranah-ranah yang lebih luas lagi gitu kan. Dan kalau misalkan salah satu kata tokoh Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi betul, kekurangan orang jujur gitu kan. Maka dari itu ya ketika memang kekurangan orang jujur, ya jadilah orang jujur yang ada di Indonesia gitu, khususnya kepada kita calon-calon pemimpin yang ada di masa depan nanti.
Betul, oke, Masya Allah ya. Teman-teman perlu di-highlight, jadilah orang jujur, ya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Ayadin atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri acara Pintas pada kali ini, podcast Integritas. Semoga dari teman-teman Sobat Biocation yang ada di rumah dapat mengambil pelajarannya nih, bahwasannya bagaimanapun mencontek merupakan tindakan yang buruk ya, dan dapat menimbulkan efek yang buruk juga, kesinambungan. Aduh, grogi ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman Biocation yang ada di rumah. Terima kasih yang telah menonton Pintas sekali lagi di episode 4 kali ini. Terima kasih juga kepada Ayadin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast pada kali ini. Sampai jumpa di lain episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.